kanan kiri, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib gitu saudara. Silakan duduk. Terima kasih bagi pelayan presiden worship karena pelayanannya kita sungguh-sungguh sudah diberkati. Sekali lagi siapa yang merasa saudara sungguh-sungguh sudah diberkati melalui pujian penyembahan, tepuk tangannya yang sangat meriah sekali. Ya, selamat bagi setiap saudara, selamat saudara semua ya di keluarga Allah, ya dimanapun berada, yang di Klaten, yang di Jakarta, yang Jayapura, yang Samarinda, Surabaya, Semarang dan lain-lainnya. Dan saya percaya Tuhan berikan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali lagi firman Tuhan di dalam gereja kita. Tuhan memberikan tuntunan yang nyata. Senantiasa setiap kali firman Tuhan disampaikan, maka Tuhan itu sudah bekerja. Tuhan itu sudah berbicara. Dan banyak sekali orang yang merasakan tuntunan Tuhan seperti ini. Hidupnya saudara dipersiapkan mengalami kemenangan dan kemenangan. Bulan yang lalu satu seri khotbah yang luar biasa sekali saudara. Karena kita bisa ya dari manusia yang biasa ditransformasi menjadi manusia Allah. Itu sekali lagi kalau bagi saya itu firman Tuhan yang dahsyat. Kalau kita tangkap, kalau sudah tangkap sungguh-sungguh, saudara akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Dari terbatas menjadi sangat tidak terbatas. Lah hari ini saudara, saya percaya kita juga akan sekali lagi diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat mendasari kehidupan kita. Tapi sebelum kita sampaikan firman Tuhan, saja saudara itu berpikir sedikit saja. Ya, untuk apa sih kita itu hidup? Mengapa kita itu hidup saudara? Apa sih tujuannya? Ya dalam kehidupan kita yang ingin kita capai, yang ingin kita ya capai atau mendapatkannya saudara. Nah, jadi itu akan menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Saya perhatikan banyak orang itu sebetulnya enggak menyadari apa sih ya tujuan hidupnya. Mengapa dilahirkan dalam dunia? Untuk apa ya kita dilahirkan? Ya, apa yang akan kita capai saudara? Sehingga kadang-kadang hanya asal jalan saja, enggak punya tujuan hidup. Ya sudah, memang sudah dilahirkan kok dari orang tua kok. Pagi bangun tidur ya sudah. Kalau memang harus sekolah ya sekolah. Kalau kerja ya kerja. Saudara, selesai ya sudah, sama istirahat. Malam ya tidur lagi. Hidup itu hanya seperti mesin jalan saja, enggak ada tujuan, enggak ada apa-apanya saudara. Tapi juga kadang-kadang saudara, orang punya cita-cita, orang punya kerinduannya masing-masing saudara. Kalau belum kaya itu belum mencapai tujuannya, dianggap belum sukses. Kalau belum terkenal itu artinya belum capai, belum sukses dalam kehidupannya. Ya, kalau belum punya titel banyak itu dianggap belum mencapai tujuan hidupnya. Bahkan kadang-kadang ya dengan berbagai cara dosa pun yang dilanggar saudara. Dan banyak orang hidupnya tidak berarti, hidupnya tidak berguna. Bahkan kadang-kadang sudah sangat kaya saudara, sudah sangat terkenal sekali saudara, sudah titelnya banyak sekali, akhirnya juga merasa hampa. Untuk apa semua kekayaan ini? Untuk apa kedudukan semua ini? Akhirnya juga sepertinya gak ada faedahnya. Nah hari ini saya ajak setiap saudara coba ya lihat hati saudara masing-masing. Untuk apa saudara dilahirkan? Mengapa saudara dilahirkan? Apa sih tujuan hidup kita, tujuan hidup saudara dan saya? Apa yang harus dicapai? Saya ajak saudara bisa merenung sedikit. Maka hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang baru. Saya percaya itu akan menjadi dasar dari kehidupan kita. Segala langkah-langkah hidup kita sungguh-sungguh saudara akan terarah dan mencapai sesuatu yang luar biasa. Yaitu menemukan tujuan hidupmu, menemukan tujuan hidup kita. Nah, di sesi yang pertama yaitu cara pandang dunia vs cara pandang Tuhan saudara.
Iya, ada pandangan dunia, ada pandangan Tuhan. Saudara, itu yang akan kita pelajari. Pelajaran pertama yang akan kita petik, pahamilah tujuan hidup kita. Yang pertama sekali lagi, kita harus bisa mengerti tujuan hidup kita. Kita harus bisa memahami tujuan hidup kita. Seperti tadi saya katakan, mengapa kita hidup? Ya, apa sebabnya kita hidup? Apa yang akan kita capai, saudara, dalam kehidupan kita yang menjadi tujuan sehingga kita hidup dalam dunia. Saya akan ajak kita baca apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya percaya ini rasul yang luar biasa sekali, saudara. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri, saudara, ya, pertandingan yang baik. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dia yang baik. Dia berjuang, dia sudah mengakhiri dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dia berkata, dan dia dalam pertandingan sudah bisa mencapai garis akhir. Garis yang ditentukan untuk finishnya. Dia sudah sampai kepada targetnya, garis akhirnya, saudara. Dan aku telah memelihara iman. Artinya untuk mencapai ya garis akhir, ya target yang ditargetkan oleh dia, yang harus dicapai dalam lari, saudara. Dia sudah memelihara iman. Dia memelihara iman sungguh-sungguh, saudara. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan. Dia berkata, sebab itu, ya, sekarang telah tersedia bagi dia, bagi Rasul Paulus apa? Mahkota apa? Kebenaran. Karena dia sudah melangkah dengan benar. Karena dia sudah yang melakukan dengan benar. Karena dia sudah mencapai target dengan benar. Yang ditargetkan dalam hidupnya, yang akan dikaruniakan berlaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, dikatakan juga Rasul Paulus bukan hanya untuk dia saja, tapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengharapkan ya hari kedatangan Tuhan, yang mengharapkan satu kali bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya sangat percaya hanya orang yang sungguh-sungguh mengerti tujuan hidupnya bisa berkata seperti Rasul Paulus ini berkata, saudara, bisa berkata dia sudah menyelesaikan pertandingan itu, perjuangan itu, saudara, itu dengan baik sekali. Dan dia juga bisa berkata, aku sudah sampai garis akhir, yang tempat yang dituju, yang terakhir. Aku bukan nyimpang kanan, nyimpang kiri, atau di jalan saja. Sudah sampai, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan dia juga berkata, iya, karena dia bisa memelihara imannya, keyakinannya ini tentang tujuan hidup yang harus dicapai, yang harus diperjuangkan supaya dia tampil sebagai pemenang, supaya dia akhirnya bisa mendapatkan mahkota kebenaran, mahkota karena sudah ya melakukan yang benar, sudah melangkah benar, sudah mencapai tujuan itu dengan benar, dan itu sesuatu yang luar biasa. Hanya orang sekali lagi yang sungguh-sungguh mengerti tujuan hidupnya bisa berkata seperti ini. Lah sekarang pertanyaannya, saudara, apakah saudara, saya dan saudara kita tahu garis akhir kita itu di mana? Target Tuhan kita itu harus lari sampai kemana? Kita itu mencapai ya garis finishnya seperti apa? Target yang ditentukan oleh Tuhan yang harus dicapai, saudara, itu yang harus kita renungkan. Kalau kita sampai tidak mengerti garis akhirnya, goal yang Tuhan inginkan, tujuan yang Tuhan ingin kita capai, kita gak mungkin bisa berkata seperti Rasul Paulus. Tapi kalau kita bisa mengerti ya panggilan hidup kita,
Kalau kita bisa mengerti ya tujuan yang Tuhan ingin kita capai, saudara, dan kita memperjuangkan sungguh-sungguh, dan akhirnya kita akan bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku sudah berjuang dalam pergumulan, dalam pertandingan, sudah mencapai garis akhir dan sudah memelihara iman, sungguh-sungguh mencapai, maka ada mahkota kebenaran yang disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupanku, saudara. Ya, itu yang harus kita ketahui. Lalu bagaimana kita bisa memahami tujuan hidup kita? Bagaimana, saudara, kita bisa memahami tujuan hidup kita? Untuk apa kita hidup? Mengapa kita hidup? Apa yang harus kita capai dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengetahuinya, saudara? Ya, saya bacakan dulu Kejadian 1 ayat 1. Ini yang pertama sekali dalam Alkitab. Kejadian 1 ya pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan airnya beserta semua isinya. Dikatakan saudara di sini pada mulanya itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan semesta alam, Allah yang menciptakan semua makhluk binatang, Allah yang menciptakan kita manusia, saudara. Iya, karena Tuhan yang menciptakan semuanya, maka Tuhan punya tujuan untuk semua yang diciptakan. Demikian juga, saudara, karena Tuhan yang menciptakan kita manusia, saudara, maka Tuhan yang punya tujuan bagi kita manusia. Untuk apa kita diciptakan manusia? Dan untuk apa ya saya diciptakan atau dilahirkan? Untuk apa saudara dilahirkan dalam dunia? Untuk apa Pak Budi dilahirkan dalam dunia? Ya, Allah yang melahirkan, Allah yang menciptakan, Allah yang punya tujuan. Ya, Tuhan mempunyai tujuan. Untuk apa kita dilahirkan, saudara? Ya, jadi harus kembali pada Allah, saudara. Ya, banyak orang tidak bisa mengerti tujuan hidupnya. Karena apa? Salah dalam pertanyaan. Ya, salah untuk apa kita hidup. Kita berpikir dengan pikiran kita sendiri. Kita diciptakan sekali lagi oleh Allah yang punya tujuan hidup, bukan kita. Kita itu hasil ciptaan yang punya tujuan, bukan orang tua kita. Kita tidak hanya sekedar karena perbuatan orang tua lalu lahir di dalam dunia. Manusia tidak hanya sekedar dari monyet akhirnya jadi manusia. Bukan, manusia diciptakan oleh Allah. Kalau Allah menciptakan segala sesuatunya punya tujuan. Allah menciptakan kita manusia punya tujuan. Kita dilahirkan, Tuhan punya tujuan bagi hidup kita. Saya dilahirkan, Tuhan punya tujuan bagi hidup saya. Saudara dilahirkan, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan saudara. Jadi kalau kita mau cari tujuan, ya cari tujuan Allah untuk hidup kita, bukan tujuan kita sendiri. Cari cara terbaik untuk memahami alasan mengapa ya kita ada di dunia ini adalah bertanya kepada Tuhan Sang Pencipta kita, saudara, dan mempelajari buku manualnya yaitu Alkitab. Bukan hasil dari pikiran kita sendiri, bukan karena orang tua, tapi semua dari Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang punya tujuan. Kita cari tujuan hidup kita dari Allah. Firman Tuhan, Alkitab itu ada manual, petunjuk untuk kehidupan manusia. Untuk apa kita diciptakan? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Apa yang Tuhan ingin kita perbuat? Apa yang Tuhan ingin kita capai dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Dan saya percaya kalau saudara cari dari Tuhan, saudara, maka saudara akan temukan tujuan hidup yang
sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya selama 1 bulan ini kita akan terus-menerus dari minggu ke minggu, dari sesi ke sesi. Kita akan belajar dari Alkitab, kita akan belajar dari firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti untuk apa manusia diciptakan, untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita dilahirkan. Bahkan saudara, kita akan belajar secara spesifik untuk apa setiap kita bisa beda-beda. Ya, visi panggilan yang Tuhan berikan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tadi saya dapat kabar katanya di salah satu berita Ahok sempat berkata, ya di Jakarta itu kalau mau sukses, kalau mau maju, salah satu yang penting sekali adalah semua baik itu aparat maupun penduduknya mengikuti SOP untuk ya kota Jakarta. Kalau semua mengikuti ya aturannya, kalau semua mengikuti pedoman, ketetapan yang sudah ditetapkan baik pejabat maupun saudara penduduknya, masyarakatnya, maka semuanya akan menjadi teratur, maka semuanya akan dijalankan dengan benar, maka akhirnya akan mencapai apa yang dicita-citakan untuk Jakarta. Apalagi kita manusia, Tuhan sudah ciptakan kita, Tuhan sudah berikan manualnya, buku pedomannya, buku petunjuknya, yaitu Alkitab. Lebih dari SOP manusia. SOP manusia bisa keliru, SOP Tuhan tidak bisa keliru. Kalau kita pelajari, kita sudah ketahui, kita lakukan dengan benar, sudah pasti kita akan berjalan dengan benar. Sudah pasti mencapai tujuan Allah. Sudah pasti mendatangkan anugerah dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, coba kita baca lagi Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, alam semesta, ya, termasuk semua makhluk binatang, termasuk kita manusia, termasuk saudara dan saya, diciptakan oleh Dia yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, termasuk yang tidak kelihatan. Saudara, roh-roh baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Saudara tanggap. Dan selanjutnya sekarang, dan untuk Dia. Kita tanggap dua. Yang pertama, kita diciptakan oleh Dia. Dia yang punya tujuan. Kalau kita mau tujuan, mengapa kita dilahirkan di dunia? Kalau kita mau tahu tujuan hidup kita, apa yang harus kita capai, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, harus cari dari Tuhan. Tuhan yang punya tujuan, bukan orang tua kita, bukan kita sendiri, saudara, tapi Tuhan yang punya tujuan. Yang berikutnya dikatakan, ya Dia yang menciptakan, saudara, ya kita diciptakan oleh Tuhan, saudara, dan jangan lupa untuk Dia. Kita diciptakan untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk rencana Tuhan, untuk kehendak Tuhan, bukan untuk kita sendiri, saudara. Maka kalau orang tidak tahu tujuan dari Allah, semua cita-citanya untuk kepentingan pribadi. Saya kelak mau jadi dokter, saya kelak mau jadi pengusaha sukses, kaya raya, uangnya banyak. Saya kelak mau jadi insinyur, saya kelak mau jadi pendeta besar. Saudara, ya mikirnya diri sendiri. Tapi kalau kita bisa sadar, kita diciptakan oleh Tuhan, yang punya rencana untuk hidup kita, dan rencananya adalah untuk Tuhan. Semuanya adalah untuk Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan
Dan Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Ya, semua adalah untuk Tuhan. Saya beri contoh lah, saya megang mic, saudara. Mic ini diciptakan oleh siapa, saudara? Oleh siapa, saudara? Manusia lah, kalau dibuat mudah. Oleh siapa, saudara? Manusia. Diciptakan oleh manusia, ya, diciptakan ya untuk manusia. Ada tujuannya supaya bisa dipakai. Ya, seperti saya sekarang, saya beli mic ini, saudara, dengan tujuan untuk apa? Untuk saya, supaya saya ya bisa dibantu ini. Jadi kalau saya bilang mic ini harus nyalurkan sampai di sana, sampai speakernya semua ngomongnya nggak boleh, saudara. Ngomong sendiri B, C, D sampai Z nggak boleh. Punya tujuan mengeluarkan suara yang lain-lain nggak boleh. Diciptakan oleh manusia untuk berguna bagi manusia, saudara. Ya, sehingga ada faedahnya untuk manusia. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang punya hak atas hidup kita, Allah yang punya hak atas semua yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Dari Dia, untuk Dia, diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan. Setuju, saudara? Saudara, HP diciptakan luar biasa sekali. Sama, saudara beli HP, ya apa yang diciptakan manusia, tujuannya untuk manusia. Bukan HP-nya bisa nyambung-nyambung sendiri, punya rencana sendiri. Bukan, saudara. Kalau saudara beli HP sesuai dengan saudara mau nyambung siapa ya, HP itu nyambungnya siapa. Kalau saudara mau nyambung orang tua saudara, nyambungnya malah ya penjahat, saudara gimana? Buanting saja ini HP-nya gimana. Saya beli tujuannya supaya saya bisa kontak dengan keluarga saya. Kok malah nyambung dengan orang jahat, malah bisa nggak karuan untuk hidup. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus tahu dulu kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan, saudara. Tuhan yang punya tujuan, yang punya hak itu Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Tuhan yang menciptakan. Ya, diciptakan oleh Dia dan untuk Tuhan. Untuk tujuan Tuhan, saudara. Jadi tujuan kita ya, dan daripada Tuhan harus menjadi lebih besar ya dari tujuan pribadi kita sendiri. Karena kita bukan menciptakan diri kita sendiri. Kita bukan keinginan kita untuk lahir dalam dunia sendiri. Bukan juga karena orang tua kita. Kita ada manusia karena Allah yang menciptakan. Kita dilahirkan dalam dunia juga sama, saudara. Karena tujuan Allah dalam kehidupan kita manusia, sehingga kita dilahirkan. Saya juga mendengar sebuah kisah. Kalau ini sebuah kisah, ada seorang pengarang buku yang handal, yang luar biasa, saudara. Awalnya dia mulai ngarang buku-buku supaya bisa laris, supaya bisa laku, supaya bisa dapat uang banyak. Saat itu sedang terkenal tentang vampir gitu, saudara. Apa ya vampir, bahasa lainnya apa ya? Dracula katanya gitu, saudara. Orang sedang takut tentang vampir, Dracula. Dia ngarang tentang vampir, saudara. Dia ngarang tentang Dracula, saudara. Wah, laris. Tapi satu kali dia waktu sedang ibadah, dia waktu dengar firman Tuhan, apalagi firman Tuhan juga sedang berbicara tentang tujuan hidup. Kenapa dia dilahirkan di dunia? Kenapa Tuhan perlengkapi dia dengan bakat untuk mengarang buku, untuk menulis buku. Semua itu dari Tuhan. Dia dilahirkan karena tujuan Tuhan. Dia diberi kepandian karena tujuan Tuhan. Supaya dia siap melakukan sesuatu. Bukan untuk mengarang tentang vampir. Bukan untuk mengarang tentang Dracula. Lalu dia mulai sadar. Dia dilahirkan, dia diberi kemampuan seperti itu adalah untuk Tuhan. Hanya dia rubah, saudara. Profesinya bukan menulis tentang Dracula, bukan menulis tentang genderuwo, kuntilanak, saudara. Tapi dia mulai menulis tentang Allah. Siapa Allah itu? Rencana Allah, karya Allah, kasih Allah, kebesaran Allah, saudara, yang luar biasa. Dan hanya dia diurapi oleh Tuhan. Dia diberi hikmat lebih lagi. Dia diberi
dia diberi kesuksesan lebih lagi. Dia menjadi penulis yang jauh lebih hebat, jauh lebih jadi berkat bagi banyak orang. Setelah dia tahu tujuan untuk apa dia dilahirkan. Setelah dia tahu tujuan Tuhan memberikan bakat kepandaian untuk mengarang buku. Dia tahu, dia lakukan dengan benar. Hanya Tuhan beri mahkota kebenaran. Hanya Tuhan beri pahala. Hanya dia dipakai Tuhan luar biasa. Hanya dia menjadi orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Mencapai tujuan, bahkan hidup yang berguna. Amin, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tadi di grup saya baca, keluarga Allah peduli sedang jadi berkat lagi. Karena itu salah satu panggilannya, diberkati untuk jadi berkat. Tadi kumpulkan banyak, ya saya belum apa satu persatu, tapi banyak sekali di Paragon, termasuk Pak Lurah datang. Ya banyak juga yang datang. Ya percaya sedang melakukan ya salah satu tujuan Allah, salah satu panggilan Allah, salah satu kehendak Allah. Waktu kita melakukan menjadi tujuan Allah, waktu kita lakukan sebagai ya panggilan Allah, waktu kita melakukan untuk Allah, maka Allah berkarya dengan luar biasa. Maka nama Tuhan dipermuliakan, maka menjadi orang yang berkenan, maka menjadi gereja yang berkenan, menjadi orang yang berguna ya bagi Tuhan. Maka hari ini saya ajak setiap kita, setiap saudara dan saya, kita semua untuk belajar tangkap tujuan hidup yang daripada Tuhan. Lalu saya ajak saudara dan saya sungguh-sungguh perjuangkan tujuan hidup bagi saudara dan saya. Pegang dengan iman seperti Rasul Paulus tadi, pelihara dengan iman, capai apa yang menjadi tujuan dari Allah dalam kehidupan kita. Maka saya percaya Tuhan akan berkarya, kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Kita akan bisa berkata seperti Paulus berkata, aku sudah melakukan pertandingan dengan baik, aku sudah sampai target yang ditetapkan, aku sudah sampai garis finish yang Tuhan ya tetapkan untuk aku capai. Oh luar biasa sekali, telah sedia mahkota kebenaran, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Nah sekarang supaya kita bisa lebih mengerti lagi, kita belajar beberapa hal, saudara, tentang tujuan, yaitu perspektif dunia vs perspektif Tuhan tentang kehidupan. Ya, cara pandang dunia dengan cara pandang tujuan Allah, ya saudara, bagi kehidupan kita itu beda, saudara. Iya, dunia senantiasa mikir tentang kehidupan yang fana, hanya di dunia ini saja, saudara. Tetapi perspektif daripada Tuhan, sudut pandang Tuhan, rencana Tuhan adalah untuk kehidupan kekal. Bukan hanya kehidupan di dunia ini saja, saudara. Saya percaya ini suatu yang luar biasa. Bagi dunia, manusia hanya hidup ya selama kita ada di dunia, saudara. Jadi semua perjuangannya hanya untuk mencapai hidup dalam dunia, saudara. Enggak ada pertimbangan setelah mati nanti bagaimana. Maka semua perjuangan hanya berjuang untuk kepentingan hidup di dalam dunia. Enggak pernah memikirkan kalau nanti meninggal bagaimana. Bahkan untuk mencapai yang ada dalam dunia, supaya bisa dapat kekayaan banyak, supaya hidup dalam dunia bisa nikmat, dosa pun diterjang, saudara. Yang pasti yang dipikirkan hanya untuk hidup di dunia ini saja. Nah sekarang saya mau tanya saudara, ini mulai koreksi diri. Apa yang saudara perjuangkan? Hanya untuk hidup di dunia ini saja, atau untuk nanti di kekekalan? Karena ya pandangan Tuhan, perspektif dari Tuhan, saudara, hidup di dunia ini hanyalah persiapan bagi kita untuk hidup dalam kekekalan, saudara. Jadi saja saudara tanggap, kalau pandangan orang dalam dunia, perjuangan hidup, ya hidup dalam dunia, titik. Yang penting dalam dunia dianggap sukses.
yang penting dalam dunia kaya, yang penting dalam dunia terkenal, yang penting dalam dunia dapat kedudukan, mencapai jadi kepala, yang penting dalam dunia punya titel yang banyak. Pokok diperjuangkan untuk hidup dalam dunia, titik. Kalau bisa mencapai yang di dunia dianggap sukses oleh orang dunia, itu cukup. Tapi Tuhan beda. Hidup di dunia yang kita perjuangkan itu hanya persiapan. Katakan, di dunia itu hanya apa? Persiapan. Katakan apa saudara? Persiapan itu apa? Kekekalan. Setelah meninggalkan dunia. Jadi perjuangan kita dalam dunia adalah perjuangan mempersiapkan. Nanti setelah kita meninggalkan dunia, nanti setelah kita masuk di kekekalan, ini persiapan beda. Cara pandang dunia hanya untuk kehidupan dunia, titik. Nggak urus nanti setelah mati, itu urusan nanti. Belum mati aja kok, belum ngerti nanti mati gimana, nggak usah dipikir. Yang penting sekarang masa hidup dunia, itu saja. Itu pandangan yang diberikan oleh dunia, hanya pikir kepentingan di dunia saja. Tapi sekali lagi, pandangan Tuhan, rencana Tuhan, hidup di dunia ini hanya mempersiapkan nanti setelah di sana, di akhirat nantinya, bukan sekarangnya. Tapi sekali lagi persiapan untuk nantinya, saudara. Saya belum lama, 1-2 bulan yang lalu, Tuhan tuh terus berbicara dalam hidup saya. Kalau enggak salah saya sudah pernah khotbahkan juga. Ya, berapa bulan yang lalu Tuhan tuh terus berbicara dan mengingatkan saya. Banyak orang, bukan ada. Banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk pelayan Tuhan, bahkan termasuk hamba Tuhan, yang diperjuangkan dalam hidupnya di dunia hanya sampel, contoh di dunia ini saja, yang sedikit, yang pendek waktunya, hanya memperjuangkan sukses di dunia, sukses dalam pandangan dunia. Oh kayanya, oh surat terkenalnya, oh kedudukannya, oh titelnya, oh pelayanannya, oh jumlah jemaatnya. Hanya mikir kebutuhan yang di dunia ini saja. Ini hanya sampel, ini yang hanya contoh, bukan barang sesungguhnya, saudara. Hanya perjuangan untuk itu saja. Tanpa sadar, kalau kita enggak hati-hati, kita akan seperti apa yang ditawarkan, apa yang disodorkan, apa yang diberikan dunia kepada manusia, bahkan kepada anak-anak Tuhan. Enggak mikir nantinya, saudara. Hanya sampel. Saudara kalau mau beli barang, apalagi saudara sering yang ke toko-toko besar, kadang-kadang di toko permen, di toko makanan, ada satu lepek kecil di situ, saudara. Itu contoh, boleh icip-icip. Ini rasanya nanti seperti itu loh. Kalau mau kamu nanti beli berapa kilo, 1 kilo, 2 kilo, nyoba satu, icip-icip. Jadi hanya perjuangkan icip-icip yang enak gitu, saudara. Enggak perjuangkan dapat makanan yang sesungguhnya, permen yang sesungguhnya. Bukan itu, perjuangannya hanya yang sedikit, yang pendek, ini icip-icipnya saja. Sehingga akhirnya enggak mencapai panggilan Tuhan, enggak mencapai target Tuhan, enggak pernah mencapai garis finish, enggak pernah mencapai apa yang diinginkan Tuhan, enggak pernah mencapai apa yang ditugaskan oleh Tuhan, enggak pernah mencapai. Hanya dapat sampelnya, hanya dapat kesuksesan dalam dunia yang fana, yang sebentar, yang pendek, yang Alkitab seperti uap kelihatan sebentar sudah hilang. Yang dikatakan kita orang Indonesia hanya seperti mampir ngombe. Hanya itu saja. Dapat seperti itu, saudara. Kalau kita terjebak oleh apa yang katakan. Tapi sebetulnya tidak seperti itu, saudara. Iya, sama sebetulnya, saudara. Kalau orang dalam kandungan, manusia mau dilahirkan 9 bulan dikandung orang tua. Tapi itu bukan kehidupan sesungguhnya. Ada saatnya dia keluar dari kandungan
Dan dia harus mulai mengikuti atau menjalani kehidupan yang jauh lebih lama. Bukan lagi 9 bulan. Bukan lagi 9 tahun. Kadang-kadang 90 tahun yang jauh lebih lama. Itu kehidupan manusia di dunia. Di kandungan 9 bulan. Tapi sekali lagi bukan hanya itu saja. Masih ada kelanjutannya. Yaitu setelah lahir dalam dunia ini. 9 ya mungkin sampai 90 tahun. Tapi dengar saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita setelah dilahirkan dalam dunia. Boleh Alkitab berkata ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, mungkin ada yang 90 tahun, mungkin ada yang 100 tahun. Tapi dengar, hidup kita itu bukan itu saja. Masih ada kehidupan yang kekal. Itu yang fana di dunia, yang sebentar siapapun dia. Sama saja. Baik itu orang kaya, orang miskin. Baik itu pendidikan rendah, pendidikan tinggi. Baik itu tokoh-tokoh, ya, pahlawan-pahlawan bangsa. Baik itu raja, kaisar, saudara. Baik itu pemuka-pemuka agama, tokoh Alkitab sekalian. Sama saja. Hidup ini hanya sebentar. Setelah itu akan ada kekekalan. Dunia ngajari kita mementingkan hanya waktu hidup sebagai ya manusia di muka bumi. Jangan lupa Alkitab berkata semua orang, siapapun sama saja. Saya, saudara sama. Satu hari akan meninggal dunia. Meninggalkan tubuh ini. Meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia. Menuju apa? Kekekalan. Menuju apa? Akhirat. Yang gak terhitung waktunya. Bukan hanya 100 tahun. Bukan hanya 1000 tahun. Bukan hanya 1.000.000 tahun. Dikatakan kekal. Gak ada habis-habisnya. Kalau kita hanya perjuangkan yang sementara di dunia. Kita hanya ya bisa menikmati sebentar. Itu kalau sukses. Kalau gak berhasil. Ya selamanya gak pernah bisa menikmati. Tapi kalau kita tangkap pandangan Tuhan. Rencana Tuhan untuk kekekalan. Kita akan mencapai sesuatu yang luar biasa sekali. Berguna selamanya. Berguna kekal. Dan itu luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah sekali saudara. Ya banyak orang hanya seperti itu saudara. Tergantung kita. Kalau buku juga sama saudara. Iya. Kalau saudara mau milih buku. Biasanya kalau saudara buka buku. Di depannya itu ada bab pendahuluan. Ada atau saudara ya? Mesti ada bab pendahuluan atau daftar isi, betul? Isinya nanti ini, saudara. Sebetulnya itu adalah petunjuk untuk nanti semua yang di dalamnya. Hidup dalam dunia seperti buku pendahuluan itu saja. Kalau saudara cari buku tentang horor, ada daftar isinya. Setan itu seperti ini. Rencana seperti ini. Daftarnya seperti ini. Tapi kalau saudara sudah ambil buku ini, saudara teruskan. Baca terus. Akhirnya saudara akan dapat bacaan tentang setan. Satu buku penuh. Tapi kalau saudara cari buku rohani tentang Tuhan. Akan dapat juga daftar isi tentang Tuhan. Siapa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kasih Tuhan. Rencana Tuhan. Pendahuluannya. Dan saudara lanjutkan. Kita akan baca terus. Dibawa masuk satu buku. Full tentang Tuhan. Sama. Betul saudara? Di dunia ini sebetulnya hanya persiapan untuk nanti yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya. Persiapan untuk nanti hidup kekal. Bukan hanya kehidupan yang fana seperti yang diberikan oleh dunia. Sama saudara. Kalau saudara pernah naik pesawat yang jarak jauh, saudara luar negeri. Biasanya kalau saya naik pesawat, seringkali baru naik, belum lama dikasih daftar menu. Besok pagi mau makan apa? Diberi daftar menu. Ada menu untuk apa? Western, jadi makanan barat. Ada halaman yang lainnya, menu untuk ya Asia, makanan Asia, betul? Tergantung saudara pilih yang mana. Kalau saudara pilih menu daftar isi untuk makanan yang barat, nanti yang datang ya barat itu saudara.
Saudara dapatnya yang makanan barat. Saudara semuanya makanan barat. Tapi kalau saudara pilih daftar ya makanannya yang Asia, nanti juga aja saudara akan diberi yang Asia. Saudara akan nikmati semua makanan Asia. Seperti tadi. Seperti sampel. Seperti daftar isi buku pendahuluan. Seperti daftar makanan. Dengar sekali lagi. Dunia senantiasa menawarkan yang hanya sampelnya. Dunia senantiasa menawarkan yang hanya untuk hidup di dunia. Lupakan nanti setelah meninggal. Itu urusan kelak. Tapi Tuhan, hidup dunia ini hanya untuk persiapkan nanti di sana. Bukan untuk di sini saja. Terlalu pendek, terlalu sederhana, terlalu sedikit. Rencana Tuhan kekal, rencana Tuhan luar biasa, rencana Tuhan ajaib, rencana Tuhan itu dahsyat sekali. Yang direncanakan adalah itu. Di dunia hanya supaya kita mengerti, di dunia hanya supaya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Amin, saudara. Nah, itu dalam kehidupan kita. Misalnya 2 Korintus 4 ayat 18. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Dunia menawarkan yang kelihatan sekarang, yang penting yang kelihatan sekarang, yang penting lah. Pokok nyatanya gimana, kelihatan fakta sekarang. Jangan mikir yang gak kelihatan, surga-surga. Neraka-neraka. Apa kamu pernah ke surga? Kok berani berkata surga ada? Apa kamu pernah ke neraka? Kok berani berkata neraka ada? Ada toh saudara? Orang bilang gitu saudara. Itu dunia. Supaya kalau sudah jatuh gak punya kesempatan lagi. Tapi Paulus berkata, aku gak memperhatikan, memikirkan yang kelihatan sekarang. Lahir ya. Aku mikirkan yang sekarang belum kelihatan. Tapi nanti kita pasti ngalami. Seperti bayi di dalam kandungan. Saudara, hidupnya tidak hanya di dalam kandungan saja. Waktu di dalam kandungan dia gak bisa lihat kehidupan di luar kandungan. Hanya di dalam kandungan saja. Tapi sadar atau tidak sadar, bayi itu 1 hari dia tetap akan lahir. Keluar dari kandungan, dilahirkan sebagai manusia. Dan hanya bisa melihat keadaan dunia ini. Demikian juga kita sama. Saat ini kita di dunia. Melihat keadaan dunia dengan mata kita. Tapi ada yang belum bisa kita lihat. Namun saudara dan saya harus tahu. Percaya tidak percaya, cepat lambat kita akan seperti bayi yang lahir tadi. Tinggalkan kandungan kalau bayi yang lahir. Masuk di dunia ini yang fana. Kita akan tinggalkan dunia yang fana. Percaya, enggak percaya, mau, tidak mau, kita akan tinggalkan dan masuk kekekalan. Dan itu pasti akan terjadi. Iya, saudara. Dan itu ada yang luar biasa, saudara. Iya, kalau di kekekalan nggak bisa dibandingkan ya dengan yang di dunia. Terlalu mulia. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Kemah. Rasul Paulus itu luar biasa. Dia gambarkan lagi, saudara, selain tadi kelihatan gak kelihatan, sekarang kemah. Di dunia ini hanya hidup seperti di kemah. Tubuh kita itu kemah, saudara, dikatakan. 1 kali kemah ini akan rusak. Tubuh ini akan rusak. 1 kali kita tetap mau tidak mau harus keluar dari kemah. Harus keluar dari tubuh ini, saudara. Iya. Saya ulangi karena kami tahu, dia tahu, bukan hanya asal-asalan, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Bagi orang percaya, bagi Paulus, dia tahu kalau dia keluar dari tubuh ini, kemah itu sementara, keluar, Allah sudah menyediakan rumah di surga, luar biasa. Satu tempat kediamannya apa? Yang kekal. Selama-lamanya dunia, tubuh kita, kemah ini hanya darurat sementara.
Pasar Klewer kebakaran, banyak pengusaha di tempat darurat ya, buka di toko darurat ya. Betul atau saudara? Itu sementara. Nantinya mau tidak mau ditinggal lagi darurat itu. Enggak mungkin mentingkan darurat. Wah kasih kalau tembok itu dipasang supaya indah. Itu kasih gambar-gambar itu wallpaper gitu saudara. Wah dikasih fondasinya untuk lantai 7. Enggak mungkin. Darurat sementara secukupnya. Pokok bisa dipakai sebelum toko yang aslinya jadi. Dipakai dulu saudara. Sebisanya ini hanya persiapan nanti masuk toko yang sesungguhnya. Kalau sudah selesai ini akan ditinggal. Masuk toko yang sesungguhnya. Masuk rumah kita yang sesungguhnya. Ini hanya sementara di dunia. Tubuh ini sementara. Yang di sana yang dikekal. Betul? Dan dia tahu kalau dia harus keluar dari kemah ini. Dari tubuh ini. Allah sudah menyediakan Roma di surga. Roma yang kekal. Roma yang mulia. Oh bagaikan istana yang luar biasa. Karena dia melakukan panggilan Tuhan. Karena dia tahu tujuan Tuhan. Karena dia sudah melangkah dengan benar. Karena dia sudah mencapai apa yang Tuhan targetkan. Di dalam kehidupannya. Ya mau tidak mau keluar. Sampai hidup kekal. Nah hidup kekal itu juga ada 2 macam saudara. Dunia kekekalan terdiri dari 2 tempat. Surga dan neraka. Nah, ada yang meninggal dunia, masuk neraka. Ada yang meninggal dunia, masuk surga. Dua-dua kekal. Yang satu neraka kekal, selama-lamanya menderita, selama-lamanya siksaan, selama-lamanya, saudara. Oh, sungguh-sungguh celaka. Yang satu selama-lamanya bahagia, selama-lamanya dalam kemuliaan, selama-lamanya penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Ada 2 tempat. Waktu kita meninggalkan tubuh, meninggalkan dunia. Dan yang menentukan di dunia kekal nanti kita berada adalah hubungan kita dengan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita memilih hidup bersama Tuhan di dunia ini, tangkap tujuan Tuhan, tangkap panggilan Tuhan, berjalan dalam tujuan Tuhan, capai tujuan Tuhan, kita akan dibawa kalau kita meninggal ke tempat di mana Tuhan berada. Itulah surga. Kalau kita pilih buku pendahuluannya tentang Tuhan, nantinya saudara akan dibawa perjalanan dalam buku itu semua bersama Tuhan, saudara. Tapi kalau kita pilih hidup tanpa Tuhan, enggak butuh Tuhan. Ada ya biar, enggak ada ya biar, terserahlah. Enggak ibadah enggak apa-apa. Enggak usah deket Tuhan enggak apa-apa. Enggak tahu firman Tuhan enggak apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan enggak apa-apa, bisa sendiri. Pokok hidup sudah enggak usah Tuhan-Tuhanan. Hidup tanpa Tuhan, pilihannya adalah hidup enggak perhatikan Tuhan tanpa Tuhan. Sama. Nanti setelah meninggalkan dunia akan membawa kita ke tempat di mana tidak ada Tuhan, yaitu neraka. Betul? Saya ulangi saudara. Kalau kita pilih yang Tuhan dalam dunia, nantinya kita akan sampai ke tempatnya Tuhan. Bersama Tuhan. Kalau saudara pilih itu. Tapi kalau saudara enggak butuh Tuhan, tanpa Tuhan enggak apa-apa di dunia. Enggak usah Tuhan-Tuhanan, enggak usah ibadah-ibadah, enggak usah doa-doa. Yang penting gangto. Yang penting cuan. Yang penting jianya banyak. Yang penting terkenal. Enggak usah Tuhan enggak apa-apa, nanti sama. Setelah meninggalkan tubuh ini akan sampai ke tempat yang tidak ada Tuhan. Yaitu neraka tanpa Tuhan. Tanpa terang, tanpa anugerah, tanpa karya. Kasih Tuhan. Mana yang kau pilih? Di dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Terus gimana?
yang lebar, api atau mati. Oh, yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Gitu. Wah, beri tepuk tangan. Mana yang saudara pilih? Gak usah Tuhan-Tuhanan. Boleh di dunia saudara gak usah Tuhan. Nanti saudara akan sampai tempat yang tidak ada Tuhan. Saudara mau teriak seperti apapun tetap gak ada Tuhan. Tapi kalau saudara di dunia pilih pendahuluannya di dunia Tuhan, nanti saudara akan sampai bersama Tuhan dalam kerajaan Tuhan, dalam surga, dalam rumah Tuhan, di tempat Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Itu. Percaya, tidak percaya itu pasti. Percaya, tidak percaya itu pasti. Lah saudara, hanya ketika kita menyadari kebenaran tentang tujuan ini, maka cara kita melihat dunia akan berubah. Cara hidup kita juga akan berubah. Prioritas yang kita utamakan juga akan berubah. Kalau dulu prioritas pertama jen, uang, sekarang berubah. Uang itu kalau hanya diperjuangkan di dunia saja, waktu mati ditinggal semua. Betul? Prioritasnya adalah Tuhan, surga. Yang dicapai adalah Tuhan, surga. Hidup ini persiapan untuk yang kekal. Ya, pilihan kita akan berubah. Saudara, ya, langkah-langkah kita akan terarah, akan berubah. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Misalnya lah Rasul Paulus nulis dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Jadi dulu yang dianggap keuntungan, iya, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Setelah mengenal Kristus, ternyata dia sadar itu keliru, aku rugi, memperjuangkan itu rugi. Sekarang dianggap rugi, saudara, karena Kristus. Ya, malahan segala sesuatu, ya, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Karena setelah mengenal yang luar biasa, yang mulia, baru bisa melihat semuanya itu rugi. Hanya diperjuangkan itu terlalu rendah dibandingkan dengan Kristus. Terlalu rendah dibandingkan dengan surga. Terlalu rendah dibandingkan dengan kemuliaan Allah. Terlalu rendah dibandingkan dengan surga. Terlalu rendah. Saudara, dia berkata seperti itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara perhatikan kehidupan Rasul Paulus. Dulu dia ahli Taurat. Hanya memikirkan itu. Ya, statusnya ahli Taurat. Orang Farisi. Betul saudara? Statusnya dianggap hebat saudara. Banyak hal yang dia perjuangkan sebelum kenal Kristus. Yang dia anggap hebat. Yang dia anggap sukses. Yang dia perjuangkan mati-matian. Sampai berani korban semuanya. Tapi setelah dia kenal Kristus, dia sadar, keliru aku. Ini hanya sampah. Ini hanya sampel. Ini hanya sementara yang gak ada harganya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Rencana Tuhan yang luar biasa. Gak bisa sebanding ini. Oh, ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Gak bisa terbanding. Aku bodoh, aku rugi kalau hanya memperjuangkan yang di dunia ini saja. Yang dulunya saya anggap hebat, yang dulu saya anggap penting, yang aku perjuangkan mati-matian. Oh, hanya untuk itu saja, keliru. Maka sekarang aku lepaskan. Aku pilih mutiara yang sesungguhnya. Aku pilih Kristus yang sesungguhnya. Nanti kalau saudara sudah pelajari selama 1 bulan, saudara akan lihat sesuatu yang saudara akan berkata seperti Paulus. Ternyata itu keliru. Dulu anggap ini hebat,
luar biasa. Ternyata hanya sampah. Ternyata hanya sampel saja. Ternyata ini hanya contoh. Gak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kemuliaan kasih Kristus, anugerah Yesus yang luar biasa. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah. Lalu satu lagi begini saudara, bagaimana seharusnya kita menjalankan kehidupan di dalam dunia, yaitu ya sebagai orang asing dan pendatang di bumi. Artinya begini, Rasul Paulus menulis di Alkitab ya, bahwa kita di dunia ini hanya pendatang, orang asing. Karena Rasul Paulus berkata, rumah kita sesungguhnya surga, bukan di sini. Ini kemah. Betul saudara? Tempat darurat. Sesungguhnya ada di sana. Rasul Paulus juga berkata, kewarganegaraan kita adalah di sana, surga. Kita bukan warga negara dunia. Kita itu warga negara surga. Karena sudah dilahirkan di dalam Tuhan. Jadi anaknya Tuhan. Ada Roma, Bapak kita. Itu Roma kita. Itu warga negara kita. Itu tempat kita sesungguhnya. Di dunia ini hanya orang asing. Di dunia ini hanya mampir ngombe. Di dunia ini hanya sementara. Jadi kita harus menempatkan diri waktu kita di dunia tahu. Ini sebagai orang asing. Bukan tanah air kita. Bukan tempat kita sendiri sesungguhnya. Tempat kita sendiri di surga. Warga surga. Saudara. Bukan di dunia ini saja. Alkitab juga nyebut kita sebagai ambassador of Christ. Atau duta Kristus. Alkitab juga berkata di dalam dunia kita ini seperti duta. Utusan. Dianggap sajalah duta besar. Saudara tahu duta besar? Siapa yang tahu duta besar angkat tangan? Siapa yang tidak tahu duta besar itu apa angkat tangan? Nah sekarang yang dua-dua angkat tangan. Duta besar Indonesia ditempatkan di Rusia misalkan. Itu duta besar, betul? Di sana dia hanya orang asing. Dia warga negara Indonesia. Yang ditempatkan di sana saja. Ambasador, duta besar. Betul saudara? Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Saudara, bukan tempat sesungguhnya, duta besar. Ya, asing saudara. Iya. Itu sebabnya jangan biarkan hati kita terlalu melekat dengan apa yang ada di dunia ini. Ya. Jadi jangan sampai hati kita melekat dengan dunia. Ini bukan tempat kita. Kita itu ada duta besar surga untuk dunia. Jangan sampai cinta dunia lebih daripada cinta surga. Contoh misalkan, kalau ada duta besar kita Indonesia, tadi ya contoh aja di Rusia, terus di sana kepencut, wah malah di sana bekerja untuk kepentingan Rusia, bukan untuk kepentingan dunia. Kira-kira apa menurut saudara yang harus kita lakukan? Saya bertanya lagi saudara ya, kita kirim duta besar di Rusia, tapi duta besar yang kita tempatkan di Rusia malah kepencut dengan Rusia. Sekarang di sana memperjuangkan Rusia, bukan dunia, bukan Indonesia. Ya, memajukan Rusia, merugikan Indonesia. Apa kata saudara? Hah? Pulang kasih istana. Apa? Pecat. Gitu saudara. Bisa dihukum loh. Betul enggak? Ini mengkhianati negara loh. Kalau kita duta besar dari surga untuk dunia, jangan nanti kita sampai melekat pada dunia. Cinta dunia lebih dari surga. Kalau sampai hati kita cinta dunia lebih daripada surga, lebih membela dunia, mentinggikan dunia daripada surga, dipecat. Diam saja saudara. Karena saudara yang ngomong, ayo kalau duta besar seperti itu pecat toh. Ayo. Ya atau ya? Kita ada dalam dunia ini duta Allah. Duta besar Allah. Betul? Untuk kepentingan surga. Selamatkan yang lain.
Supaya akhirnya banyak orang juga akhirnya bisa kembali ke surga. Masuk surga. Jangan malah hatimu melekat kepada dunia. Cinta dunia lebih daripada cinta surga. Karena itu ya yang dipanggil oleh Tuhan. Saya tutup dengan satu. Satu kali ada seorang misionaris di Amerika yang masuk di pedalaman Afrika. Lama setelah bertahun-tahun dikatakan. Akhirnya dia pulang naik kapal. Waktu dia pulang, saudara, sudah mulai di pantai. Ternyata dia kaget, di bawah itu banyak orang sekali nyambut. Dia kagum. Apa gerejanya ya masuk di TATV ya. Sampai semua tahu ya. Ini misionaris yang dikirim di Afrika sedang balik loh. Misionaris keluarga Allah dari Afrika sedang balik loh. Wah, sampai semua jemaat 30.000 nunggu di mana? Pantai semua tuh. Senang dia. Luar biasa loh. Wah, dihargai loh. Tapi baru dia bangga, dia kaget. Ternyata di kapalnya itu ada presiden Amerika. Keluar. Dan presidennya keluar semua. Oh, selamat datang Pak Presiden. Dia bingung, oh, tiwas gede rumongso. Presidennya yang ditunggu, presidennya yang diberi sorak-sorai, wah yang dihargai. Kecewa, nangis. Tuhan, aku mati-matian diutus ke Afrika. Berjuang untuk selamatkan orang. Presiden itu dikenal ke Afrika berburu, nembak celeng. Loh betul. Pulang disambut luar biasa sekali, gak ada. Yang benar bagaimana? Dia kecewa, dia marah. Waktu dia kecewa marah, tiba-tiba Roh Kudus berkata, presiden ini kan memang presidennya Amerika. Warga negara Amerika, wakil presidennya. Kamu harus tahu, kamu bukan warga negara dunia. Warga negaramu di surga. Di dunia kamu gak disambut, seperti itu. Tapi kalau kamu nanti pulang, setelah kamu bekerja, bagi surga, malaikat akan kumpul bersorak-sorai nyambut saudara. Kalau kamu sudah lakukan amanat dari surga di dunia ini, jadi ambasador kerajaan surga, jadi duta besar kerajaan surga untuk dunia. Saudara tahu tujuan, saudara akan lihat kemuliaan dan saudara akan mencapai apa yang diinginkan Tuhan dan akan bersama Tuhan dalam kemuliaan. Semua bangkit berdiri. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, datang pada Tuhan. Angkat tangan saudara, datang pada Tuhan. Ora lapasakara lapasakara, hira lapasakara lapasakara. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus Kau yang menyingkapkan, Roh Kudus Kau yang memberi pembukaan-pembukaan. Hanya Engkau yang bisa membuat kami mengerti tentang Allah. Hanya Engkau yang bisa membuat kami mengerti tentang surga. Hanya Engkau yang membuat kami bisa mengerti panggilan tujuan hidup dalam dunia ini. Tuhan, Engkau yang memberi pembukaan. Engkau yang jadikan ini pewahyuan. Engkau yang jadikan ini rema. Sehingga setiap kami tangkap. Sehingga kami jalankan sesuai dengan amanat Tuhan. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuan Allah dalam hidup kami. Dan kelak kami pulang dalam kemuliaan. Dalam perkenanan-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah doa dan mengucap syukur dan serahkan semua jemaat pelayan Tuhan dalam rencana-Mu, dalam tuntunan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin.